Pernah nggak sih Anda ngerasa udah berbuat baik, tapi kok kayaknya balasannya nggak datang-datang? Rasanya tuh kayak ada proses konversi yang ribet banget dah. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal pakai analogi yang sederhana aja. Kenapa rupiah amal baik kita itu nggak bisa langsung ditukar jadi dolar pahala di mata Tuhan? Yuk kita coba selami bareng-bareng. Ini pertanyaan yang fundamental banget kan? Kalau tujuannya emang buat berbuat baik, kenapa sih harus diuji segala? Kenapa nurut aja tuh ndak cukup? Bukannya perbuatan baik harusnya ya langsung diterima gitu aja. Nah, inilah kebingungan yang mau kita urai. Jadi, ini dia nih inti masalahnya. Amal baik kita, si rupiah ini, ternyata nilainya itu nggak otomatis sama dengan pahala sejati atau si dolar. Ada semacam proses konversi, sebuah ujian, yang nentuin nilai tukarnya. Pertanyaannya, proses apa sih itu sebenarnya? Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa konversi mata uang ini nggak bisa instan? Ternyata jawabannya, mesin penukarnya itu bukan ada di luar sana, tapi justru ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini dia alasannya. Tuhan itu ternyata nggak cuma ngelihat apa yang kita lakuin di permukaan. Penilaiannya itu jauh, jauh lebih dalam, menembus sampai 7 lapisan tersembunyi dari diri kita. Jadi apa yang kelihatan dari luar itu seringkali bukan cerita utuhnya. Oke, jadi apa aja sih 7 lapisan tersembunyi ini? Yuk kita coba bedah satu persatu. Soalnya disinilah kunci dari seluruh proses ujian itu ada. Konsep kuncinya itu disebut kodrat internal. Coba ingat-ingat istilah ini ya. Anggap aja ini itu semacam cetak biru dari diri kita, sebuah anatomi batin yang isinya ada 7 komponen yang saling nyambung. Coba kita lihat strukturnya. Di satu sisi, di inti yang paling dalam, ada fitrah. Ini sifat murni bawaan kita, kayak sisi malaikat gitulah. Di sisi lain, di lapisan paling luar, ada lapisan jasmani kayak nafsu, rasa, akal, sampai raga atau tubuh fisik kita. Nah, perhatiin deh yang di tengah. Ada hati. Inilah jembatan yang super krusial, tempat terjadinya pertarungan antara dorongan murni dan tarikan duniawi. Dan jangan dikira struktur ini diam aja ya. Justru kebalikannya. Di jembatan itu, di dalam hati kita, terjadi pertempuran yang gak pernah berhenti. Setiap saat, setiap detik. Dan inilah pertempurannya. Di satu sisi, fitrah kita, si malaikat itu terus-terusan ngedorong buat ngebersihin hati. Di sisi lain, nafsu dan semua keinginan duniawi kita narik terus buat ngotorin hati. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita lakuin, itu semua adalah hasil dari peperangan internal ini. Oke, kita balik lagi ke rupiah dan dolar. Gimana caranya pertarungan di dalam hati ini nentuin nilai tukar amal kita? Nah, disinilah ujian yang sesungguhnya itu dimulai. Ternyata ada angkanya loh, supaya rupiah amal kita bisa dikonversi jadi dolar, perbuatan itu harus didorong oleh kendali fitrah kita, minimal paling sedikit 75%. Inilah standar minimum keikhlasan. Kalau kurang dari itu, wah amal kita dianggap belum memenuhi syarat. Contoh ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Jadi ini bukan soal ngasih atau nahan. Ujiannya adalah niat murni di baliknya itu apa? Apakah keputusanmu itu didominasi sama dorongan fitrah yang tulus? Itulah yang nentuin kamu lulus ujian 75% itu atau enggak. Nah, ini ngebawa kita ke bagian akhir yang penting banget. Kalau kita semua diciptain beda-beda dengan komposisi internal yang unik, gimana caranya ujian ini bisa adil buat semua orang? Mari kita lihat rumusnya. Mungkin banyak dari kita mikir rumusnya sesimpel ini. Pahala kita, ya total perbuatan baik, dikurangin total perbuatan buruk. Kedengarannya logis sih, tapi pemahaman ini sebenarnya belum lengkap dan bisa jadi terasa nggak adil. Dan disinilah letak masalahnya. Ada orang yang lahir dengan modal fitrah yang kuat dari sananya, sementara yang lain lahir dengan tantangan yang lebih gede. Apa adil kalau keduanya dinilai dengan standar yang sama persis? Ya tentu enggak kan? Settingan bawaan atau kodrat kita ini emang beda-beda. Ada perbedaan fisik, kecerdasan, emosi, sampai komposisi spiritual. Keadilan yang sejati itu harusnya memperhitungkan semua titik awal yang berbeda-beda ini. Terus, gimana cara kerjanya keadilan itu? Nah, disinilah elemen terakhir masuk, irodat. Irodat itu adalah usaha dan perjuangan pribadi Anda dengan modal kodrat yang Anda punya. Ini adalah variabel yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Jadi inilah rumus keadilan yang sebenarnya lupakan amal baik dikurangi dosa. Rumus yang lebih tepat itu pahala diukur dari usaha murni Anda
irodat Anda yang dibandingkan dengan sifat bawaan Anda. Jadi penilaiannya bukan pada hasil akhir, tapi pada seberapa besar perjuangan Anda dari titik awal Anda sendiri. Jadi, poin krusialnya itu ini, model ini menyajikan sebuah visi keadilan yang tertinggi. Keadilan yang gak menghakimi di mana kamu berakhir, tapi menghargai seberapa jauh kamu udah berjuang dari titik awalmu. Ini semua tentang perjalanan dan usaha, bukan cuma tujuan akhir. Jadi setiap pilihan yang kita ambil, itu adalah ujian buat memurnikan niat kita. Sebuah kesempatan buat mengubah rupiah jadi dolar yang sejati. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Bagaimana Anda akan memurnikan rupiah Anda hari ini?